wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad adalah Perkenalkan, nama saya Andi Nafla Zahra. Perkenalkan, nama saya Alisa Diana. Perkenalkan, nama saya Melinda Sari. Perkenalkan, nama saya Evelyn Samsi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas mengenai gerakan pembaharuan Islam. Ingin tahu lebih dalam? Tonton terus ya. Dalam kosakata Islam, terminologi pembaharuan menggunakan kata tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Kata tersebut mencerminkan suatu upaya menghidupkan kembali keimanan Islam beserta praktik-praktiknya dalam komunitas kaum muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembaharuan dalam Islam bukanlah dalam hal yang menyangkut dengan dasar ataupun fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaharuan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta merupakan aktual lebih ajaran tersebut dalam perkembangan sosial. Setelah pembaruan baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam menyusul kontrak politik dan intelektual dengan Barat, tepatnya pada abad 18. Latar belakang munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam antara lain adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah dan khurafat serta pemikiran yang statis seperti halnya Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang melihat bahwa salah satu penyebab keterbelakangan umat Islam yang amat diperhatikan adalah hilangnya tradisi intelektual yang pada intinya ialah kebebasan berpikir. Periode modern yaitu 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika masih jatuh ke tangan Barat yaitu Perancis. Serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang maju di Barat sana yaitu Eropa dan merupakan ancaman bagi Islam sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaharuan. Kesadaran itu tumbuh pada saat senja Ottoman di Turki. Seperti yang kita ketahui, Turki adalah pintu masuk menuju Eropa. Dengan demikian, merekalah yang lebih mengetahui bagaimana perkembangan yang tengah berlangsung di Eropa. Oleh sebab itu, latar belakang dari kesadaran pembaharuan tersebut terjadi karena adanya kontak langsung antara masyarakat Muslim Ottoman dan masyarakat Nasrani Eropa, sehingga menghasilkan kohesis bahwa umat Islam harus berbenah dan umat Islam yang progresif pada saat itu beranggapan bahwa Islam berada pada masa kegelapannya. Setelah bangsa Eropa mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam, mereka mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Semenjak itu pula, umat Islam tidak lagi memperhatikan ilmu-ilmu tersebut dan sebagai akibatnya, umat Islam mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan. Kondisi sosiologis seperti itu menyebabkan kaum elit Muslim merasa perlu untuk melakukan pembaruan. Hal ini karena agama doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah, dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntunan modernitas atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa untuk memajukan Islam adalah dengan cara kembali kepada ajaran murni Islam. Kelompok ini disebut kelompok tradisional. Adapun faktor-faktor pembaruan Islam diantaranya, yang pertama, kepercayaan terhadap Barat secara keseluruhan yang dialami oleh generasi baru Muslim. Yang kedua, gagalnya sistem sosial yang bertumpu pada kapitalisme dan sosialisme. Yang ketiga, gaya hidup elit sekuler di negara-negara Islam. Kemunculan gerakan pembaruan Islam tidak bisa dipisahkan dari kondisi objektif kaum Muslim di satu sisi dan tantangan Barat yang muncul di hadapan Islam. Di sisi lain, pembaruan Islam juga mengidentifikasikan ketidakpuasan atas kondisi Islam historis yang berkembang sejak abad ke-18.
Oleh karena itu, kaum pembaru ingin membangun cita ideal Islam yang maju dan modern. Dalam pemorelan ini muncul tokoh-tokoh antara lain Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, dan yang terakhir yaitu Muhammad Iqbal. Sekian pemaparan materi gerakan pembaharuan Islam dari kelompok kami. Bukan sekadar presentasi, tapi perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.